Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Gina Giftia Ajmiana Delila MAG selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dan ilmu hadis. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil penelitian hadis saya mengenai batasan menyerupai kaum non-muslim. Silakan. Mas saya di Papujan, NIM 120705028 dari kelas Teknik Informatika B. Langsung saja ke materinya. Yang akan dibahas, yang pertama adalah pengertian tasyabuh. Yang kedua, redaksi hadis yang dibahas. Yang ketiga adalah kaidah tasyabuh. Yang selanjutnya, yang keempat, hukum tasyabuh menurut 4 mazhab. Dan terakhir, kesimpulan. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Pengertian tasyabuh adalah secara etimologi adalah bentuk ketiga atau masdar dari tasyabaha ya tasyabu yang artinya menyerupai. Muhammad ibnu Abu Bakar bin Abdul Al-Qadir Al-Razi dalam Kamus Muhtar Al-Sihah menyebutkan bahwa tasyabaha fulanun bikaza, si fulan menyerupai dengan hal ini. Menurut terminologi di antara ulama klasik yang mendefinisikan tasyabuh adalah Al-Munawi. Al-Munawi ada dalam kitab Rifat Al-Qadir, Syah Al-Jami, Al-Syagir menyatakan definisi tasyabuh ini ketika memberikan penjelasan hadis Abu Daud dari jalur Ibnu Umar, man tasyabbaha biqaumin, yaitu menyerupai secara lahir golongan tersebut dalam berpenampilan, perbuatan, dan berperilaku, mengikuti jalan dan petunjuk mereka dalam berpakaian sebagai perbuatan mereka. Dengan demikian, hakikat tasyabuh adalah seolah-olah telah sesuai dan menyerupai antara yang lahir dengan yang batin. Lanjut, hadis. Di sini ada hadis yang dibahas berbunyi hadasana Utsmanu ibnu Saibata, hadasana ibnu Nadri, hadasana Abdurrahmani ibnu Sabiti, hadasana Hasanu Atiyata an abni mu'iwi yuroshi an abni umaro qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasyabbaha biqaumi fahum minhum, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hasan bin At-Tayyib dari Abu Munib Al-Jurashi dari Ibnu Umar. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud, halaman 4, juz 78, nomor hadis 4033. Lanjut. Untuk hadis lain, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad bin Said dari Nafi, dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, selisilah kalian orang-orang musyrik, periharalah, jangan dicukur jenggot dan cukurlah kumis kalian. Ibnu Umar saat haji atau umroh, ia memegang jenggotnya, ketika ada yang lebih, maka dia dipotonglah yang lebih tersebut. Hadis riwayat Bukhari, juz nomor 1, juz nomor 5992, nomor hadis 5295. Adapun yang lainnya, Muhammad bin Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami Abu Umar bin San'ani yang berasal dari Yaman menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Aslam, dari Atan bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan tradisi orang-orang sebelum kalian, sejangka demi sejangka, sehasta demi sehasta, sehingga meskipun mereka memasuki lubang biawak, niscaya kamu akan mengikuti mereka. Kami, para sahabat, bertanya, ya Rasulullah SAW, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Dia menjawab, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari,
Juz 1 nomor 3651, nomor hadis 7320. Yang selanjutnya larangan tasyabuh. Larangan mengenai tidak boleh mengikuti tren atau tradisi barat oleh kaum muslimin didasari adanya hadis-hadis Rasulullah yang secara jelas berbicara mengenai hal-hal tersebut. Namun demikian, tidak seluruh hadis secara terang-terangan menggunakan term tasyabuh atau tasyabbaha sebagai kata kunci. Sedikitnya ada kurang lebih 7 atau bentuk lain yang memiliki konotasi makna yang sesuai atau mirip dengan term tasyabuh itu sendiri. Jamil bin Habib al-Muwahhib dalam tesis di Universitas Ummul Qura Makkah menyebutkan sedikit ada kurang lebih 7 term yang memiliki konotasi makna yang serupa dengan kata tasyabuh. Kata-kata tersebut adalah ada 6 kategori tasyabuh. Yang pertama al-tamassul atau penyerupaan. Yang kedua al-muhakkah atau yang serupa, al-masyakilah atau yang satu bentuk. Yang keempat al-itba atau mengikuti. Yang kelima al-muwafaqah yaitu pengikutan seorang terhadap atau orang lain baik itu dari segi bentuk suara, perbuatan atau keyakinan dan lain-lain. Baik itu atas motivasi orang tersebut atau tidak. Yang keenam al-taqlid. Masdar dari qalada itu mengikuti jejak seorang atau lainnya baik dari ucapan maupun perbuatan tanpa melihat adanya landasan atau argumen di balik semua tindakan tersebut. Selanjutnya, kaidah-kaidah tasyabuh. Tidak semua perbuatan mengikuti atau meniru perilaku orang-orang kafir disebut dengan tasyabuh yang terlarang. Oleh karena itu, para ulama menetapkan kaidah-kaidah perbuatan atau perilaku yang dikategorikan sebagai tasyabuh dengan orang-orang kafir. Berikut ini beberapa kaidah kriteria menjadikan seorang muslim yang terjebak dalam perangkat tasyabuh yang disebutkan oleh Khalid bin Ibnu Utsman al-Sabt. Terkait adat dan istiadat adalah kebiasaan orang kafir. Pertama, hukumnya tidak boleh menyerupai orang kafir. Jika adat kebiasaan tersebut menyerupakan syiar-syiar atau simbol-simbol kekhususan mereka atau berupa perbuatan yang bersifat khusus hanya mereka dan lainnya atau sejenisnya. Lalu yang kedua, hukum asal boleh bagi seorang muslim untuk meniru orang-orang kafir dengan catatan. Pertama, seorang muslim ketika melakukan tidak bermaksud untuk menggambarkan dirinya seorang kafir. Dan kedua, adat kebiasaan tersebut bukan keusuhan mereka. Mungkin itu adat istiadat kebiasaan orang kafir. Selanjutnya, sebab-sebab tasyabuh. Pertama, menyimpang akidah terutama dalam memahami hakikat iman. Yang kedua, melemahnya daya kreasi ilmiah dalam diri umat Islam. Yang ketiga, fanatisme mazhab. Lalu yang selanjutnya terkait perkara agama orang kafir. Adapun jika tasyabuh tersebut terkait dengan perkara peribadatan ataupun ritual keagamaan orang-orang kafir, maka haram secara mutlak. Lalu adapun terkait dengan sebab dan eksternal. Pertama, perang salib selama kurang lebih 2 abad. Pemikiran yaitu bagaimana orang-orang barat meragukan agama Islam dalam jiwa umat Islam. Yang ketiga, penjajahan atau terutama penjajahan secara elektronik. Selanjutnya, hukum tasyabuh menurut 4 mazhab. Sebelum kita ke 4 mazhab, dari Al-Quran Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menyerupai orang-orang kafir. Quran surat Al-Imran ayat 156. Lalu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'inna, tetapi katakan unzurna dan dengarlah dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Quran surat Al-Baqarah ayat 104. Untuk lebih menegaskan haramnya dan untuk mengikuti atau meniru orang kafir, berikut beberapa ulama menjelaskan tentang tasyabuh dari 4 mazhab. Mazhab Hanafi. Beliau mengatakan mazhab ini melarang tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir. Maka dari itu muncul dari larangan menyerupai orang-orang kafir seperti berpakaian ataupun sejenisnya. Karena hal tersebut dianggap termasuk dalam tasyabuh sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang menyerupai atau meniru suatu kaum, maka dia termasuk bagian daripadanya. Maksud makruh di sini
adalah makruh tahrim, yaitu makruh yang bersifat haram. Hukum ini tentunya berlaku sama antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam masalah makan. Selanjutnya mazhab Maliki. Dalam firman-Nya, janganlah kalian mengikuti jalan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Mereka diberi kitab Taurat dan Injil lalu mereka mengembalikan dalam waktu yang lama. Al-Qurtubi menafsir ayat ini sebagai representasi mazhab Maliki untuk tidak menyerupai dan tasyabuh dengan orang kafir. Lalu mazhab Syafi'i, salah satu pengikut mazhab Syafi'i yaitu Imam Al-Suyuti berpendapat seorang muslim tidak sepantasnya menyerupai dan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Pada firman-Nya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari sisaan Allah. Lalu mazhab Hambali. Menurut ulama Hambali ada dalil Al-Quran dan hadis yang melarang menyerupai orang-orang kafir sebagaimana Nabi bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Kesimpulan, dilarangnya tasyabuh dengan orang-orang kafir sudah tidak diragukan lagi kesohihannya, dikarenakan bukan hanya satu atau dua hadis yang membahasnya. Para ulama empat mazhab baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah dan Hambaliyah sepakat tentang haramnya tasyabuh dengan orang-orang kafir. Yang utamanya meliputi ritual keagamaan orang-orang kafir, adat kebiasaan menjadi ciri khusus dan simbol-simbol kekafiran mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.